semua sahabat SAS Indonesia di seluruh Indonesia dan dimanapun berada saat ini, semoga berada dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat menjalani kehidupan. Sahabat, kali ini saya bawa ke daerah Boja, itu salah satu daerah di Kendal dan berada di ketinggian sekitar 500 mdbl. Nah, saya ke Boja ini mau melihat situasi atau wajah terkini daripada RTH atau ruang terbuka hijau yang dibangun di Boja ini. Nah, sebelum membahas RTH, kita ingin melihat adanya Monumen Perjuangan Rakyat Boja yang berada di halaman Gedung Kawadanan dan juga pastinya berada di lokasi RTH tersebut. Jika saya membaca di berbagai media online, maka Monumen Perjuangan Rakyat Boja itu dibangun di sekitar tahun 1973 dan juga dibangun oleh Bupati Kendal kala itu untuk mengenang heroiknya pertempuran di daerah Boja ini melawan kolonial Belanda. Jadi waktu itu Belanda akan menguasai kembali wilayah Indonesia dan tiba di daerah Kaliwungu. Para pejuang dari Boja ini berkumpul di Gedung Kawadanan ini. Kemudian mereka menghadang pasukan Belanda ini dan bertempur habis-habisan sehingga kemudian mengadakan satu kegiatan namanya adalah Bumi Hangus Boja dengan membakar berbagai gedung yang akan dikuasai oleh pasukan Belanda itu. Sehingga untuk mengingat kembali perjuangan rakyat Boja, maka dibangunlah Monumen Perjuangan Rakyat Boja ini yang dibangun kokoh di halaman Gedung Kawadanan. Setelah sekian tahun Gedung Kawadanan maupun juga area Gedung Kawadanan ini dibiarkan begitu saja, maka kemudian Bapak Bupati Diko Garinduto pada tahun 2023 tepatnya di bulan Maret mulai membangun atau memperbaiki daerah atau area Gedung Kawadanan tersebut dengan ruang terbuka hijau. Dan kini kita akan melihat seperti apa wajah terkini atau di bulan Januari 2024 untuk ruang terbuka hijau daerah Boja ini. Jika saya melihat fisik daripada RTH ini, sebenarnya pembangunan ruang terbuka hijau Boja ini sudah dikatakan selesai, hanya mungkin melakukan finishing atau perbaikan atau penyempurnaan di shelter yang akan digunakan oleh para pedagang. Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Aris Irwanto, salah satu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa RTH Boja ini sudah mencapai 100%, tinggal menunggu peresmian oleh Bapak Bupati. Saat ini RTH belum dibuka untuk umum sehingga masih dipagari dengan MMT atau kain ya, demikian. Saya sendiri bisa melihat area Gedung Kawadanan ini sekarang sangat rapi dan kemudian RTH-nya juga sudah siap untuk digunakan oleh masyarakat Boja ini, dan Monumen Perjuangan Rakyat Boja berdiri kokoh di depan gedung. Nah, memang di berbagai lokasi atau titik masih harus ada perbaikan. Tetapi kalau saya melihatnya memang sudah sangat rapi dan siap untuk difungsikan. Informasi dari Pak Aris Irwanto yang saya baca di salah satu media online, bahwa untuk shelter RTH Boja akan menampung sekitar 167 pedagang yang dulunya berdagang di terminal. Karena memang dulu area Gedung Kawadanan ini juga digunakan sebagai terminal ya kawan-kawan. Sementara itu shelter yang dibangun 167 itu untuk menampung pedagang yang baru dan barang yang diperdagangkan hanya minuman, makanan ringan atau souvenir. RTH ini kalau saya melihatnya juga dilengkapi dengan tempat-tempat olahraga seperti untuk jogging, kemudian juga ada track, serta untuk lapangan basket guys, warnanya kuning itu. Keren banget sih kalau saya melihatnya. Dan saya meyakini bahwa RTH ini akan menjadi tempat yang sangat bagus sekali untuk masyarakat Boja dan sekitarnya, di mana bisa melakukan tempat olahraga, kemudian juga untuk kesenian, bisa juga untuk tempat-tempat berkumpul dengan keluarga ya. Dan tentunya dari pihak pemerintah Kabupaten Kendal berpesan pada masyarakat Boja dan sekitarnya yang menggunakan RTH tersebut untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Karena jika kita mengingat kembali perjuangan masyarakat Boja ketika kolonial Belanda tahun 1900-an, di sana memang kita bisa mengerti betapa hebat perjuangan masyarakat saat itu, sehingga RTH ini bisa menjadi sebuah pengingat atau sebagai sebuah peninggalan bersejarah juga. Dan persis di depan Gedung Kawadanan masih berdiri kokoh monumen masyarakat Boja ketika melawan kolonial Belanda.
Sebelum dibangunnya RTH, di depan gedung Kawatenan itu memang sempat digunakan sebagai terminal angkot atau terminal bis kecil oleh masyarakat Boja karena berada di depan pasar Boja tersebut. Dan juga ada beberapa kios-kios daripada UMKM. Ketika di zaman kolonial Belanda, gedung Kawatenan ini digunakan sebagai tempat atau gedung pengawas perkebunan. Karena di daerah Boja ini banyak sekali tempat perkebunan seperti juga medini. Juga ada merbuh, seringin, biting, dan getas kecil. Nah, komoditi di daerah Boja ini adalah berupa teh, jati, kopi, dan juga karet. Adapun ketika Belanda dikuasai atau dikalahkan oleh Jepang, maka kemudian gedung Kawatenan ini juga digunakan oleh pemerintah Jepang saat itu sebagai markas komando militer. Dan setelah Jepang dikalahkan atau Indonesia merdeka, maka kemudian gedung Kawatenan ini dipakai sebagai kantor Wedana Boja. Karena memang wilayah Kabupaten Boja ini sangat luas saat itu, ada Mijen, Limbangan, Boja, Singorojo. Namun saat ini kemudian tidak digunakan. Ini sebelum RTH dibangun. Dan semua sejarah itu tetap berada di dalam benak kita sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah pengingat bahwa di Boja ini begitu banyak sejarah yang telah terciptakan. Dan saat ini RTH yang dibangun di area Gedung Kawatenan oleh pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2023 ini tentu sangatlah indah dan menjadi sebuah tempat sejarah yang baru dan tonggak sejarah yang baru untuk masyarakat di Boja, anak cucu di daerah Boja nantinya. Sesuai perkembangan zaman saat ini, di mana di berbagai daerah juga dibangun RTH sebagai tempat untuk olahraga, tempat untuk berkumpulnya keluarga, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sangat humanis tentunya di sana. Dan masyarakat Boja perlu berbangga hati dan sekarang tinggal menunggu peresmian RTH tersebut oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai perkembangan pembangunan RTH di daerah Boja. Semoga bermanfaat bagi para sahabat SAS Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk atensinya, tetap semangat, jalani kehidupan dengan penuh senyuman dan penuh motivasi, tetap berkarya, selamat beraktivitas.